Pernah gak sih kamu merasa lebih nyaman duduk sendirian sambil membaca buku atau menikmati waktu dengan hobi favorit daripada berada di tengah keramaian? Atau mungkin setelah bertemu banyak orang, kamu merasa seolah-olah energi kamu benar-benar habis dan butuh waktu sendirian untuk mengisi ulang. Kalau kamu merasa relate dengan hal ini, mungkin kamu adalah seorang introvert. Tapi jangan salah, jadi introvert bukan berarti pemalu, antisosial. Justru banyak kekuatan tersembunyi dalam diri seorang introvert yang kalau dimanfaatkan dengan baik bisa membawa mereka pada kesuksesan, kebahagiaan, dan pengembangan diri yang maksimal. Di video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan ini untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan sukses. Yuk kita mulai setelah yang satu ini. Pertama, apa itu introvert? Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu introvert. Secara psikologis, introvert adalah tipe kepribadian yang lebih cenderung menarik energi dari aktivitas yang dilakukan sendirian atau dalam kelompok kecil, bukan dari interaksi sosial yang luas. Introvert lebih suka merenung, berpikir mendalam, dan refleksi diri, sehingga mereka sering dikategorikan sebagai pribadi yang pendiam. Namun, itu bukan berarti mereka tidak suka bersosialisasi atau tidak memiliki keterampilan sosial. Mereka hanya memilih situasi sosial dengan hati-hati dan lebih suka kualitas daripada kuantitas dalam interaksi. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi introvert adalah sebuah kelemahan. Menjadi introvert memiliki banyak kelebihan yang sering tidak terlihat dari luar, dan ini bisa menjadi kekuatan besar dalam hidup. Yang kedua, salah kaprah tentang introvert. Salah satu mitos terbesar adalah bahwa introvert itu pemalu. Padahal pemalu dan introvert adalah dua hal yang berbeda. Pemalu adalah rasa takut atau cemas dalam situasi sosial, sementara introvert hanya membutuhkan lebih banyak waktu sendirian untuk mengisi ulang energi mereka setelah berinteraksi dengan banyak orang. Mitos lain yang sering kita dengar adalah bahwa introvert tidak punya keterampilan sosial. Ini juga nggak benar. Banyak introvert yang sangat berbakat dalam berbicara di depan umum, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Bedanya mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka diri atau merasa nyaman di lingkungan baru. 3. Kekuatan seorang introvert. Berikut ini adalah beberapa kekuatan yang dimiliki oleh seorang introvert. Pertama, pendengar yang baik. Salah satu ciri khas dari seorang introvert adalah kemampuan mereka untuk mendengarkan dengan baik. Mereka cenderung tidak terburu-buru untuk berbicara, melainkan lebih memilih untuk mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan orang lain sebelum memberikan tanggapan. Kualitas ini membuat mereka sangat dihargai dalam hubungan interpersonal, baik di lingkungan pekerjaan, pertemanan, maupun kehidupan pribadi. Seorang introvert yang bisa mendengarkan dengan baik adalah sosok yang sangat berharga. Kedua, pemikir mendalam. Introvert cenderung merenung dan lebih berpikir lebih ke dalam sebelum mengambil keputusan atau bertindak. Ini membuat mereka lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi karena mereka telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan risiko dengan lebih matang. Pemikiran mendalam ini juga lah yang membantu mereka menjadi problem solver yang hebat karena mereka bisa menganalisa masalah dengan detail dan menemukan solusi yang lebih efektif. 3. Observasi yang tajam. Mereka seringkali memiliki kemampuan observasi yang tajam. Mereka bisa memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Keterampilan ini sangat berguna dalam berbagai situasi. Misalnya ketika mereka harus memahami dinamika sebuah tim kerja atau ketika harus menyusun strategi dalam bisnis. 4. Kemandirian dan fokus. Introvert seringkali lebih nyaman bekerja sendiri daripada dalam tim besar. Ini bukan berarti mereka tidak bisa bekerja sama, tapi mereka lebih menikmati proses bekerja secara mandiri karena bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi oleh banyak interaksi sosial. Lalu, kreativitas yang tinggi. Introvert sering menggunakan waktu sendiri untuk merenung dan mengeksplorasi pikiran-pikiran kreatif mereka. Inilah mengapa banyak seniman dunia, penulis, dan inovator hebat di dunia ini adalah seorang introvert. Mereka menggunakan waktu sendirian untuk mengolah ide-ide kreatif, meneliti, dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tantangan yang dihadapi oleh introvert. Meskipun memiliki banyak kekuatan, menjadi introvert juga memiliki tantangannya sendiri. Ada beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi oleh introvert. Pertama, tekanan sosial. Banyak introvert merasa ada tekanan untuk menjadi lebih terbuka, lebih sering berbicara, dan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Dunia kerja misalnya, seringkali menghargai mereka yang aktif berbicara dalam rapat atau yang menonjol dalam jaringan sosial. Hal ini bisa membuat introvert merasa tertekan atau bahkan mereka tidak sesuai dengan harapan sosial yang ada. 2. Energi sosial yang cepat habis. Setelah berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu yang lama, introvert cenderung merasa lebih
lebih lelah secara emosional dan mental. Mereka membutuhkan waktu untuk sendirian guna memulihkan energi. Tantangan ini bisa menjadi masalah jika mereka bekerja di lingkungan yang sangat sosial, di mana ada tuntutan untuk terus berinteraksi tanpa henti. Salah paham. Introvert seringkali disalahpahami sebagai orang yang sombong, tidak ramah, atau bahkan antisosial. Padahal mereka hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman di lingkungan baru atau dalam kelompok yang lebih besar. Lalu yang kelima, cara memanfaatkan kekuatan introvert untuk kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu terapkan. Pertama, manfaatkan kekuatan fokus. Jika kamu adalah seorang introvert yang senang bekerja sendiri, manfaatkan kekuatan fokusmu untuk mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Pilih pekerjaan atau proyek yang memungkinkan kamu bekerja dengan lebih mandiri dalam lingkungan yang tenang. Latih kemampuan sosial secara bertahap. Meskipun kamu lebih suka bekerja sendiri, penting untuk tetap memiliki keterampilan sosial yang baik. Latih kemampuan ini secara bertahap, misalnya dengan memulai dari interaksi yang lebih kecil dan dengan orang-orang yang kamu percayai. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk selalu berada di pusat perhatian, tetapi memiliki keterampilan sosial yang cukup akan membantumu dalam banyak aspek kehidupan. Gunakan kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas adalah salah satu kekuatan terbesar introvert terhadap masalah yang kamu hadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jangan ragu untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang mungkin orang lain lewatkan. Tetap jaga waktu sendirian. Sebagai introvert, waktu sendirian adalah saat di mana kamu bisa memulihkan energi dan merencanakan langkah ke depan. Pastikan kamu selalu menyisihkan waktu untuk dirimu sendiri, baik untuk relaksasi maupun refleksi. Waktu sendirian inilah yang akan membantumu menjaga keseimbangan antara dunia sosial dan kebutuhan pribadi. Langkah praktis untuk pengembangan diri sebagai introvert. Mari kita bahas beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil untuk memaksimalkan potensi diri sebagai introvert. Relaksasi diri secara berkala. Luangkan waktu untuk refleksi diri secara berkala. Sebagai seorang introvert, refleksi adalah salah satu cara terbaik untuk memahami dirimu sendiri dan tujuan hidupmu. Tuliskan apa yang menjadi kekuatanmu, apa yang ingin kamu capai, dan bagaimana kamu bisa menggunakan waktu sendiri untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih strategis. Atur waktu sosial dengan bijaksana. Meski kamu mungkin lebih suka waktu sendirian, pastikan tetap ada keseimbangan antara interaksi sosial dan waktu pribadi. Buatlah jadwal sosial yang teratur tapi tidak berlebihan sehingga kamu tidak merasa terbebani. Kembangkan kreativitas. Introvert sering memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Manfaatkan ini dengan mengembangkan proyek-proyek kreatif yang bisa kamu kerjakan atau dengan tim kecil. Apakah itu menulis, melukis, dan menciptakan ide bisnis baru. Gunakan waktu untuk sendirian untuk merangsang ide-ide yang orisinil dan inovatif. Bangun kepercayaan diri secara perlahan. Salah satu tantangan sering dihadapi introvert adalah rasa kurang percaya diri saat harus berinteraksi di lingkungan sosial yang besar. Mulailah membangun kepercayaan diri dengan bertahap. Ikutlah dalam percakapan kecil, ajukan pertanyaan, dan lambat laun kamu akan merasa lebih nyaman berbicara di depan umum. Ingat, kepercayaan diri bisa dibangun melalui latihan dan konsistensi. Manfaatkan teknologi untuk berekspresi. Di era digital saat ini, introvert sering memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan diri tanpa harus selalu tampil di depan umum. Kamu bisa menulis blog, membuat YouTube, atau bahkan bekerja di industri yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Ini adalah cara hebat untuk menunjukkan ide-ide besar tanpa harus selalu berada di keramaian. Jadi kesimpulannya adalah, menjadi introvert adalah anugerah yang luar biasa. Introvert memiliki kekuatan unik yang tidak boleh diabaikan. Kemampuan untuk berpikir mendalam, mendengarkan, fokus pada pekerjaan, dan kreativitas yang tinggi adalah aset yang berharga yang bisa membawa kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi buat kamu yang merasa bahwa kepribadian introvert adalah kelemahan, ubah cara pandang kamu. Kamu memiliki potensi besar untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Ingat, kesuksesan tidak selalu berbicara tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling cerdas dalam menggunakan kekuatannya. Kamu bisa menjadi introvert yang sukses, bahagia, dan mempengaruhi dunia dengan cara yang unik. Gunakan kekuatanmu dan buatlah perbedaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, bisa di like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Bantu kita dengan subscribe Innerboost agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya dari Innerboost. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.